Tapi kayaknya rasanya kurang kalau misalnya kita nggak buka masker dulu nggak iya. sih? Pengep. Iya. Tapi pengep gimana sih? Pengep, Apa pengep iya, itu apa sih pengep tuh bahasanya? kayak Itu kayak kedap udara nggak oh sih? iya Bahasa gitu. bakunya kedap udara Iya. banget gitu. Pengep, bahasa ngapaknya pengep. Oh iya. Jadi malam ini kita mau ngebahas apa nih? Kita malam ini kan malam Jumat nih. Iya. Nah, biasa tuh kalau malam Jumat itu identik dengan yang horor-horor. Ini Kliwon nggak? Biasanya kan kalau Kliwon. Nggak tahu. Oh nggak Kak. tahu. Oke, jadi malam ini kita mau bahas rencana kerajaan goib. Kerajaan goib ya. Percaya nggak sih ada kerajaan goib? Emang nggak ada kerajaan yang nggak goib, yang nyata aja gitu? Kalau aku sih antara kerajaan yang nyata aja tuh kadang aku masih mempertanyakan ini benar-benar kerajaan tuh ada atau cuman mitos aja gitu. Oke, jadi sebelum kita bahas kerajaan goib, kita titip salam dulu nih. Oh ya kemarin ada yang tiba-tiba nge-DM aku mau nitip salam buat Mbak Lela katanya. Dia bilang terima kasih kemarin waktu meet up tuh seru banget. Mbak Lela emang luar biasa banget. Tapi teman-teman udah kenal belum sih? Kayak kita tadi belum Oh iya, kenalan belum kenal. deh. Ya Allah, saking Ya asiknya ampun, ya. lupa. Ya udah, Mbak dulu deh. Jadi kenalin, nama aku Lela Vitaloka. Dipanggil Lela. Oke, kenalin nama aku Yasmin Diva yang biasa dipanggil Yasmin. Jadi malam ini kita ngebahas soal kerajaan gaib di Indonesia ya. Iya. Kalau dari Mbak Lela sendiri tuh gimana pandangannya kalau soal kerajaan gaib di Indonesia? Percaya sama nggak percaya sih, tapi lebih namanya juga itu kan termasuk mitos ya, Iya, seperti itu benar tuh. banget. Tapi kalau misalkan kita secara nalar logika, pasti orang-orang tuh pasti kayak kurang Agak nggak percaya, mungkin agak gitu nggak ya. mungkin deh kerajaan goib. Kalau kerajaan Buckingham pasti pada percaya. Iya, kan? karena jelas ya kalau Jelas, Buckingham kelihatan Palace itu kan. iya. Kalau goib ini kan nggak kelihatan Iya. tuh. Nah, jadi kalau aku sendiri aku percaya kayak gitu sih. Kalau Yasmin sendiri gimana? Iya gitu, kayak antara percaya nggak percaya gitu kan. Tapi yang aku sadarin tuh cuman kita tuh pasti hidup berdampingan sama Iya, mereka, bener nggak sih? banget sih. Iya kan. Terus tuh ya, kalau misalkan kerajaan goib nih, kan itu terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat nih. Katanya kalau kerajaan goib nih ada ratu sama rajanya juga nih, Iya. ada pengawalnya juga nih, kayak Iya, gitu. bahkan ada yang terbesar, ada yang kerajaan gaib terbesar, ada juga yang benar, kayak benar. raja gaib ini berantem sama raja yang di depan nyata, ada aja gitu ceritanya kayak Terus gitu. tuh juga kayak zaman-zaman kerajaan di masa lampau, katanya selalu berhubungan sama kerajaan goib. Ini nih kayak waduh. Bekerja sama gitu Iya, ya. kayak buat ini loh, kayak buat mengembangkan lagi kerajaannya. Oh, jadi kerajaan yang raja yang beneran ini yang di dunia nyata ini kayak mau kerajaan terkenal sampai ke dunia gaib Iya, gitu ya benar maksudnya? banget. Oh, Karena luar ibarat tuh biasa. bakal disaganin gitu loh. Terus kekuatan bakal nambah gitu sih menurut rumor yang beredar. Terus kayak aku denger dari orang-orang tua tuh gitu sih. Tapi kalau dalam Islam sendiri ada kan ya? Kayak Kalau Raja dalam- Sulaiman itu kan iya, itu benar, dia ada, bersahabat dengan jin Iya, gitu benar. kan? Itu ada. Kalau di dalam kitab suci Al-Qur'an karena ini kan keyakinan masing-masing Iya. kan, kembali keyakinan masing-masing itu tuh ada dibahas gitu. Oke deh, jadi kalau misalkan mau bahas kerajaan goib ini ada berapa aja sih ya kerajaan? Kayaknya banyak deh. Sebenarnya kalau di banyak, Indonesia tapi yang aku searching cuman 5. Aku ngambil 5 kerajaan. Oh, ngambil 5 kerajaan. kerajaan. Apa aja tuh? Jadi yang pertama itu ada kerajaan gaib Laut Selatan. Kerajaan gaib Laut Selatan. Iya, tahu nggak sih yang Nyi Roro Kidul itu? Oh, yang itu nggak sih yang kalau kita pakai ijo-ijo Iya, terus kayak yang bakal ditarik iya. katanya ditarik ombak, tapi aku beberapa kali ngeliat kok kalau misalnya orang datang ke sana pakai baju hijau aman aja balik ke rumah. Tapi katanya menurut kepercayaan masyarakat di sana, kadang kalau misalkan pakai baju hijau gitu bakal ditarik ombak nih, terus kayak ada beberapa korbannya. Nah, itu tuh sampai sekarang aku tuh masih bingung kok bisa sih kayak gitu. Apa itu hanya kepercayaan masyarakat setempat atau gimana? Nah, itu masih kayak kurang paham nih aku nih. Tapi kemarin aku sempat searching juga, aku sempat ngeliat kayak video tiba-tiba di pantai selatan tuh emang suka ada ombak yang datang gitu katanya. Kalau dari mistisnya dia bilang itu tuh kayak dia tuh mau nyari orang gitu. Tapi sebenarnya kayaknya ada penjelasan sains tersendiri nggak sih kalau misalnya hal Iya, kayak gitu? benar banget. Jadi kalau misalkan kalau dalam sains sendiri itu kan pasti BMKG kan yang Iya, ngaji ya kan iya. biasa. Jadi kayak karena kita bukan orang BMKG karena kita ya, bukan Wak. orang BMKG, Iya, Wak. jadi kita tuh kayak oh ya Ya udah. ini Iya. sebenarnya bisa dijelasin pakai sains juga Iya, ya kan. sebenarnya nggak hanya nggak selamanya mistis. bener banget tuh. Tapi kalau dari sejarahnya,
Nyi Roro Kidul itu ternyata dia tuh lahir dari permaisurinya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu kalau nggak salah raja di kerajaan daerah sana ya gitu ya? Dari kerajaan Mataram. Nah kan Mataram tuh kerajaan terkenal banget. Iya, dulu waktu kalau kita belajar sejarah ya, Iya, selalu pasti ada kerajaan Mataram, Mataram gitu kan. Selalu temennya Majapahit tuh ada Mataram gitu ya. Selalu kayak berdampingan banget gitu. Aduh nggak tahu sih, aku agak-agak lupa juga sebenarnya kalau belajar sejarah mah. Tapi katanya si Nyi Roro Kidul ini dia tuh anaknya dari siapa namanya nih? Dari permaisurinya Prabu Siliwangi, dan mereka tuh sebenarnya bersaudara. Nyi Roro Kidul ini jaga laut pantai selatan, saudaranya si Dewi Lanjar ini ngejaga pantai utara. Oh berarti dia tuh udah bagi apa namanya ya tutorial apa sih? Bagi tanah apa sih? Bukan tutorial. Kayak berbagi lah, berbagi wilayah tempat, ya sudah berbagi tempat gitu. Terus kalau katanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dia tuh bisa ngelihat wujud aslinya Nyi Roro Kidul. Katanya kalau misalnya pas bulan purnama, Nyi Roro Kidul tuh terlihat lebih muda katanya. Jadi kalau misalnya nggak bulan purnama, jadi lebih kelihatan tua, katanya sih gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh ada moonlight, cahaya bulan, apalagi purnama gitu kan, itu tuh bakal jadi lebih awet muda Nyi Roro Kidulnya ini. Wow. Dia kelihatan seperti gadis cantik gitu. Tapi emang lukisannya tuh emang cantik, tau nggak sih? Kayak anggun banget. Iya, kayak anggun banget beliau itu. Emang kayak seanunya nyai gitu kan. Iya, seorang nyai anggun, kalem gitu kan. Yang menggambarkan lah bagaimana seorang nyai di masanya gitu kan. Iya. Terus kalau dalam babat Tanah Jawi juga dibilang kalau Nyi Roro Kidul ini dia tuh kayak udah berjanji gitu loh, kalau misalnya dia akan menjaga kerajaan Mataram, para sultan, keluarga kerajaan dan masyarakat dari Malapetaka. Nah, ini kan kalau dari babat Tanah Jawa tuh justru Nyi Roro Kidul ini memberitahukan kayak aku bakal ngejaga kok masyarakat sekitar gitu kan. Berarti kayak agak berlawanan nggak sih sama masyarakat yang bilang kalau ada yang ditarik ombak atau yang padahal di babat Tanah Jawa itu sendiri dibilang kalau Nyi Roro Kidul itu mau menjaga masyarakat sekitar gitu. Sebenarnya karena itu kan namanya juga pendapat masyarakat gitu kan ya. Pasti masyarakat ada yang namanya pro dan kontra. Itu hal wajar sebenarnya. Tapi aku pribadi kalau misal kayak gitu kan nggak mungkin kan kita tuh ngehancurin tanah kelahiran kita sendiri dengan stigma-stigma buruk. Nah mungkin yang dimaksud dengan babat Tanah Jawi tadi itu tuh Nyi Roro Kidul ini nggak bakal ngehancurin tanah kelahiran sendiri gitu loh. Kayak buat apa ngancurin? Aku dilahirin di sini loh, aku bakal ngejaga. Mungkin stigma-stigma negatif itu tuh jadi gini loh, kayak nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab. Iya, berarti gitu. Mungkin ada pemicu gitu ya. Makanya Nyi Roro Kidul mungkin marah atau gimana gitu. Ya bener banget itu. Nah, terlepas dari Nyi Roro Kidul, terus ada kerajaan part 2 nih. Ada namanya kerajaan gaib Alas Purwo. Wow. Itu kayaknya nggak asing nggak sih Alas Purwo? Iya, aku sering dengar kayak KKN Desa Penari. Kemarin tuh di Alas Purwo. Iya, di Desa Alas kalau nggak salah ya. Jadi di kerajaan gaib Alas Purwo ini itu kerajaan jin terbesar yang ada di Jawa Timur, Banyuwangi. Jadi banyak yang percaya kalau Alas Purwo ini tempat berkumpulnya para jin. Nah, selain itu juga digunakan sebagai tempat bersemedi, termasuk juga Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno juga pernah mengunjungi tempat Alas Purwo ini. Konon di zaman masuknya Islam ke tanah Jawa, Alas Purwo ini menjadi tempat bersembunyi para raja di sekitar Banyuwangi yang menolak untuk masuk Islam. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau nggak salah ya, kalau bisa kita tarik garis benang merahnya, ini Alas Purwo ini masih berhubungan erat sama KKN Desa Penari nih. KKN kirain enggak, jadi episode sebelumnya kita kan pernah bahas KKN Desa Penari. Oh iya, benar. Nah, jadi kalau bisa kita garis merah lagi, benang merah, kita tarik benang merahnya lagi. Nah, itu tuh masih ada korelasinya lah, nyambung gitu. Nah, udah sih gitu aja sih. Itu kalau menurut artikel ini dia tuh kayak ngulik sekilas doang kalau kerajaan gaib Alas Purwo ini. Terus tuh selanjutnya ada kerajaan gaib Gunung Merapi. Tadi udah laut, terus hutan, sekarang gunung ya. Kayak jadi katanya kolaborasi yang sungguh luar biasa. Iya. Jadi katanya
Gunung Merapi ini menjadi salah satu dari 10 gunung yang paling aktif di dunia. Terus katanya banyak jin yang tinggal di gunung ini, jadi makanya dia bikin suatu kerajaan. Jadi saking banyaknya jin, makanya mereka membentuk suatu kerajaan, katanya gitu. Gunung Merapi ini sejak dulu memang dipercayai ada hal-hal mistis oleh masyarakat yang tinggal di sekitar. Lokasi yang dipercaya itu biasanya di Pasar Bubrah. Lokasinya tuh dekat puncak Gunung Merapi. Jika dilihat secara kasat mata, mungkin kalau misalnya kita biasa aja, itu mungkin cuma bebatuan doang. Tapi kalau misalnya mereka punya kemampuan lebih, katanya itu bakal ada kerajaan di sana. Kalau misalkan bahas Gunung Merapi, masih ingat nggak sih kejadian meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan salah satu Juru kuncinya. juru kunci Mbah Marijan kalau nggak salah kan. Nah di situ kan beliau itu pada saat mau dievakuasi, beliau itu menolak, sangat menolak keras kalau nggak salah gitu kan ya. Iya nggak sih, bener nggak sih? Aku ingat. Iya, jadi tuh aku tahu Mbah Marjan tuh gara-gara iklan salah satu produk minuman berenergi gitu kan ya, tetot deh merek ya. Nah, jadi di situ Mbah Marjan itu tuh emang jadi juru kuncinya dan beliau tuh sangat percaya bahwa di Gunung Merapi itu ada sosok penunggunya. Dan kalau misalkan kita hubungkan lagi sama ulasan artikel ini tentang kerajaan Gunung Merapi, berarti ada korelasi dong, Iya, ada hubungannya. berarti mungkin dia ngelihat kali ya, mungkin Iya, ada bener kerajaan banget. di sana dan mungkin si juru kunci ini dipercaya kali Iya, ya. kayak merasa kayak ya udah hidup dan matiku hanya di Gunung Merapi. Jadilah pada saat meletus itu beliau jadi salah satu korban jiwa yang ada di sana gitu. Cukup sedih sih, turut berduka buat Mbah Marijan. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ini ada kerajaan gaib Pulau Mas. Yaitu kerajaan keempat yang mau kita bahas. Jadi kerajaan gaib Pulau Mas itu Terletak di Pulau Jawa juga. Jadi sebelum Indramayu didirikan seorang raja yang bernama Wiralodra, ia memimpin pembabatan hutan dan mendirikan kerajaan. Nah, jadi si Wiralodra ini karena dia mau membabat hutan, ada kayak raja gaib gitu yang nggak terima gitu sama kan. Karena kan tujuannya Wiralodra ini mau bangun kerajaan kan di situ. Sedangkan di situ sudah ada kerajaan tapi versi gaib gitu. Yang memimpin kerajaan gaibnya itu siapa nih namanya? Siapa tuh namanya, Kak? Werdinata. Werdinata. Nah, Werdinata ini dia yang kayak punya kerajaan gaib itu. Kalau aku nggak salah ingat, si Wiralodra sama Werdinata ini akhirnya perang selama 11 bulan. Waduh, hampir setahun tuh perang. Iya, dia perang selama 11 bulan memperebutkan tempat ini, si tempat Pulau Mas ini. Pulau Mas ini padahal bentuknya rawa-rawa doang, tau. Jadi tadi habis setelah laut, hutan, gunung, sekarang rawa-rawa. Iya. Jadi bentuk tempatnya itu kayak rawa-rawa gitu. Terus kayak mereka perang selama 11 bulan. Akhirnya si orang kepercayaannya Wiralodra kalau nggak salah, tapi dia gaib juga. Rajanya bilang kalau udah nggak usah dilanjutin gitu kan. Dia tuh udah ngebantu dan akhirnya Wiralodra ini menang. Tapi dia jadi dirikan kerajaan di situ. Jadi dan si jalan tengahnya anaknya Werdinata itu kalau nggak salah nikah sama Wiralodra. Iya. Kalau aku nggak salah ingat ya, dia bilang tuh ini nih. Dengan bantuan raja gaib dari kerajaan lain yang bernama Kala Cungkring, akhirnya mereka berdua berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata, kerajaan gaib Pulau Mas. Yang diyakini sampai dengan saat ini masih ada gitu. Waduh. Jadi, wow, mereka menyambung sebuah kerajaan dengan cara gitu lah. Terus tuh ada juga nih kerajaan terakhir yang mau kita bahas. Ini panjang banget nih. Kerajaan gaib Uwentira di Sulawesi. Jadi tadi setelah Jawa ya. 4 kerajaan ada di Pulau Jawa. Terus tuh kerajaan terakhir yang mau kita ulik hari ini itu dari Sulawesi. Jadi apa nih ceritanya nih? Nah, katanya di Uwentira ini gimana nih? Oh, terasa angker. Ya memang namanya juga gaib pasti angker gitu kan. Terus tuh di sini memiliki sebuah kebun kopi yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi
Mautong. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kamu datang ke sana, kamu menemukan sebuah tugu warna kuning yang dipercaya tempat itulah yang berdiri gerbang gaibnya. Dia bilang kayak gitu dari tugu kuning. Tapi aduh menjerat. Tapi kerajaan ini ya udah selesaikan dulu ya. Kita ulik ya baru kita bahas. Nah, katanya kerajaan Wentira ini dia tuh berdirinya tuh dengan warna emas kalau nggak salah. Iya, jadi dia tuh kalau misalkan teman-teman sahabat Kompas tuh udah nonton, ada kemarin sempat viral, beberapa kisah sempat viral. Jadi di situ dia menceritakan di Kota Palu juga. Jadi ini awal mula dari semuanya sih. Nah, di situ ada salah satu warga di sana itu full emas. Ya. Nah, kalau nggak salah gitu full emas, dan itu tuh setelah dikaitkan lagi dengan hal-hal mistis, nah jadi mereka tuh kayak menggali lagi kisah-kisah mistis yang ada di sana. Dan ternyata menurut sepuh-sepuh yang ada di sana itu, tadi di sana ada kerajaan, dan kerajaannya ini namanya Uwentira ini. Jadi itu di sana tuh full emas. Jadi kayak orang-orang yang ada di sana apa-apa tuh serba emas gitu. Jadi ada salah satu cerita dari warga ini. Menurut warga setempat, jadi pernah tuh ada kejadian kayak orang beli mobil nih, mobil bukan warna kuning nih, jadi dia beli mobil kontan pakai uang cash, dan di situ tuh pada saat beliau tuh memberikan alamat ke showroom mobil tersebut, pada saat mobil sudah diantar dan itu hanyalah tanah kosong. Jadi pada saat mobil itu udah diantar ke sana dan pegawai showroomnya itu cerita kayak saya datang ke sana dan itu hanya tanah kosong saja. Waduh. Dan ternyata setelah diulik-ulik lagi, menurut paranormal setempat, ternyata yang membeli mobil di showroom mobil tersebut itu adalah salah satu rakyat yang ada di kerajaan goib Uwentira ini gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita lihat lagi, itu tuh ternyata masyarakat di sana itu bisa berinteraksi sama kita yang makhluk di sini loh. Kayak makhluk hidup di sini. Bentar, aku masih bingung kan dia beli mobil tuh. Itu duitnya gimana? Beneran duit? Beneran duit. Jadi itu berubah jadi daun? Enggak, jadi beneran duit, full duit. Jadi makanya pegawai showroom tuh sempat kayak shock. Jadi pegawai showroom itu shock banget setelah dapat kabar kayak gitu. Dia nganterin mobil nih kayak oh ya udah, dia kira awal salah alamat gitu kan. Ternyata emang di situ kayak tanah kosong dan cuma ada kayak tugu patok doang. Terus abis diantar mobilnya hilang apa? Enggak, mobil tetap ada. Jadi cuma kayak ya udah, dan setelah itu udah ada lagi deh kisahnya gitu. Langsung kayak hilang sekejap mata gitu. Wow. Dan aku sempet kayak nyari-nyari artikel gitu kan tentang bahas ini dan ternyata bener gitu. Iya, tapi kalau misal dari artikel yang aku baca ya, katanya berdasarkan penuturan warga juga, wujud penghuni Wentira ini nggak beda dari manusia biasa. Iya, sama. Cuman bedanya dia nggak punya garis ini. Iya benar. Jadi kayak gitu loh. Iya benar. Terus katanya warna kuning itu menjadi ciri khas yang ditemui di Wentira. Iya benar banget. Dan katanya nggak boleh pakai baju kuning ke sana karena mereka suka sama baju kuning. Jadi mungkin dianggap karyawan sana kali ya. Karyawan. Jadi maksudnya penunggu perusahaan kali ya. Maksudnya yang dikenal di sana gitu kan, takutnya gitu, makanya ke bawah. Udah selesai nih cerita. Udah tuh kita udah kulik-kulik kisah kerajaan goib. Jadi aku mau sharing nih. Gimana nih? Boleh. Jadi aku itu kayak aku tuh pernah tinggal di salah satu desa yang ada di Samarinda, pokoknya nggak bisa disebutkan. Jadi di situ desanya kalau misalkan kita ke sana harus nempuh 30 menit dari kota Samarinda. Nah, jadi pernah satu kondisi di malam hari itu. Kan tante aku ini baru pindah rumah nih. Ke daerah sana tuh 30 menit, dan kebetulan itu tuh malam itu tuh nggak ada yang bisa jemput anaknya di Damanhuri. Kalau misalnya orang Samarinda itu baru-baru aja tahu. Itu kejadian setahun yang lalu. Aku masih SMA. Iya, aku masih SMA. SMA kelas 3. Iya, enggak. Setahun lalu apa 2 tahun lalu, pokoknya singkatku gitu. Jadi malam itu aku tuh nemenin tante aku nih ngambil anaknya dari Damanhuri. Dan anak tuh nggak mau pulang dari Damanhuri, jadi berdua lah aku sama tante balik lagi tuh ke atas kan, ke bagian sana, ke rumah barunya ini.
nggak tahu kenapa pada saat itu aku tuh emang lagi asik cerita gitu lah sama tanteku tentang horor-horor nih di Iya. motor gitu kan, kayak Menguji nyali iya banget kayak ya. tante gitu-gitu kan. Nah, karena aku ngerasa emang tanteku nih punya salah satu kelebihan lah dibanding bisa iya indigo. iya tanteku tuh gitu. Jadi kayak dia bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat kasat mata gitu kan. Jadi ya udah tuh cerita. Nah, nggak tahu kenapa sih ada salah satu gunung di Samarinda tuh terkenal banget, kayak tahu Gunung Gambut nggak sih yang Enggak. ya pokoknya ada namanya Gunung Gambut. Iya. Nah, jadi di sebelum Gunung Gambut tuh ada namanya Gunung Keramat dan Gunung Keramat. Jadi kita tuh banyak gunung mau ke sana tuh, banyak banget gunung mau ke sana kan. Jadi sebelum datang ke Gunung Gambut, ke Gunung Keramat, dan di Gunung Keramat tuh katanya terkenal banget kan angkernya. Jadi aku tuh kayak takut-takut banget lewat situ. Habis itu lewat Gunung Gambut, dan Gunung Gambut ini masih aman. Habis setelah lewat Gunung Gambut, ternyata sananya Gunung Gambut tuh ada gunung lagi, aku nggak tahu nama gunungnya apa. Intinya di situ tuh dia tuh kayak tanteku tuh kayak bilang ada yang ngikutin kita gitu kan, tapi aku kayak bodo amat lah. Ternyata lampu motorku tuh mati dong. Nah, ternyata pada saat udah sampai rumah, tanteku bercerita di situ tuh adalah kerajaan goib. Jadi orang-orang di Samarinda ini tahu lah kalau punya indera keenam kayak tante aku tuh pasti bakal tahu kalau di situ tuh kerajaan gaib besar banget gerbangnya. Jadi gerbangnya tuh besar banget, dan yang bisa masuk tuh hanya orang-orang yang ibaratnya ya diterima di Kalimantan, paham gak sih? Jadi dia tuh kayak gerbangnya besar, ada pengawal-pengawalnya gitu kata tanteku. Terus tuh kayak ada penghuninya itu nggak tahu ratunya atau pengawalnya gimana, ada ular gede gitu kan, katanya sih gede. Tapi kalau misalkan kayak dilihat tuh kayak ular biasa doang, katanya sih gitu, tapi aku juga nggak lihat kan. Nah, jadi maksudnya kerajaan ini letaknya di antara gunung-gunung itu Iya, gimana? kerajaan nih. Jadi dia tuh kayak gimana sih? Kerajaan Ini tuh kan kayak ini gunung dan gunung. Ya, jadi kayak tapi kan kalau gunung di Samarinda sendiri kan bukan kayak gunung kayak di Pulau Jawa kan. Ya, Jadi kan kayak lebih gunung kayak cuma bukit. tanjakan doang. Iya, Iya. kayak bukit doang, kayak tanjakan doang. Nah, di situ tuh kayak ternyata kerajaannya terletak di beberapa gunung itu. Oh, di Kayak- beberapa gunung? Iya, bukan di beberapa gunung. Jadi kayak nyatu gitu nggak sih? Kayak Oh, jadi dari kayak- gunung A sampai gunung B, dia yang nguasain semua gitu loh, kerajaannya gitu. Dan Rame ternyata ya? rame. Dan ternyata itu kalau misalnya udah jam 1 malam tuh emang rame, kata tante aku gitu kan. Dan aku tuh nggak tahu banget, parah banget, lampu motorku mati. Dan di situ aku langsung kayak malam gelap-gelap, nggak ada lampu jalan. Aku sampai kayak mikir, parah banget sih, kalau misalkan mau ganggu, jangan ganggu kami dong. Kami kan nggak punya salah, kami cuma numpang lewat. Apa tersinggung gara-gara ngomongin aku sama horor. tanteku ngomongin horor gitu kan. Terus tanteku nih kayak tanteku bilang kan, kayak ngomong sendiri tuh udah dua kayak, jangan ganggu kami dong, kami cuma numpang lewat aja, kayak gitu. Karena tanteku udah tahu ini kerajaan goib gitu. Dan lucunya lagi, bukan lucu sih, ini kayak lebih serem lagi. Temannya tanteku yang dari Sulawesi, dia tuh kan kayak mau bantu tanteku nih kan buat ngelepas mata batinnya atau gimana. Nutup Nggak mata tahu. batin? Iya, nutup mata batin. Dan ternyata pada saat temennya ini mau masuk lewat gerbang yang jalanan, itu memang kalau kita lihat cuma jalan poros biasa, tapi itu ternyata gerbang. Dan ternyata pada saat dia sudah mau lewat situ, mobilnya mati. Jadi tuh kayak tanteku tuh bilang kan, kok bisa mobilmu mati? Katanya nggak tahu kenapa kayak itu. Pada saat dia mutar balik mobilnya nyala. Jadi tanteku tuh langsung kayak bilang, oke, kamu balik aja. Dia nggak diterima Nggak sih? diterima, Kan katanya iya. kalau misalnya katanya tadi kan kerajaan itu dia cuma mau menerima orang-orang dari Kalimantan. Iya, katanya sih gitu. Terus kayak dia tuh nggak bakal mau nerima tamu dari luar yang ibaratnya kayak punya niat terselubung. Nah, kan niat terselubungnya teman tanteku ini kan untuk Mau nutup mata batinnya mata batin tantemu. tanteku kan. Nah, tapi ternyata nggak bisa. Terus tuh dia pas putar balik mobilnya nyala lagi. Terus tanteku bilang, ya udah, kamu pulang aja. Nutup mata batin emang nggak bisa dilakukan sekarang. Tanteku ya gitu. Aku langsung kayak denger cerita kayak, nggak tahu ya ini percaya apa enggak sahabat-sahabat Kompas di luar sana, tapi ini emang bener gitu loh. Emang ya nggak sih, kayak berbagai macam kayak kerajaan kayak gitu antara percaya nggak percaya, tapi emang faktanya ada gitu bener loh. banget. Kayak Jadi kayak kalau misalkan kadang kan ada tuh orang yang kayak trust isu, paham nggak sih? Kayak iya benar. apaan sih kerajaan kayak gini ya, kerajaan Iya. begini doang mah kayak Nggak gitu kan, percaya nggak gitu percaya kan. gitu. Iya, kalau aku sendiri sih kalau selama bisa dijelaskan lewat sains ya, kayak Iya, kan ada benar-benar. kayak Masa Lembo. Masa Lembo itu kan katanya ada kerajaan gaib juga. Padahal sampai dibilang segitiga bermudanya Indonesia. Itu di daerah mana tuh? Masa Lembo tuh daerah mana ya? Aku lupa. Pokoknya di daerah situlah pokoknya. Sahabat Kompas bisa Iya, searching, mungkin bisa kan, searching Masa sendiri Lembo. di Google. Nah, itu bahkan dibikin adaptasi di Net TV tahu? Oh iya? Series kayak gitu. Nah, itu kan pesawat Adam Air itu jatuh di situ.
Oh iya iya Bahkan iya. ada Iya. beberapa kecelakaan kapal juga di sana. Oh. Nah, beberapa kejadian-kejadian itu terjadi di bulan Juli, di bulan Januari Desember, terus Juni Juli. Nah, itu tuh sebenarnya ada kayak apa sih penjelasan tersendiri gitu loh. Kalau di situ tuh ada apa ya namanya tuh kayak bubble water gitu yang bisa narik. Kayak emang di bulan-bulan segitu emang apa waktunya dia tuh yang kayak gitu muncul fenomena alam yang kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa dihindari kalau misalnya perginya nggak di bulan itu gitu loh. Oh, Jadi sebenarnya kayak orang-orang kan mikirnya mistisnya ada kerajaan dan mau mengambil orang gitu kan. benar-benar. Padahal sebenarnya ada fenomena alam tersendiri di sana karena dia tuh pertemuan antara selat mana sama selat mana gitu. Aku lupa banget. Jadi Kayak tuh gitu. kayak hasil dari penelitian Pertemuan. sains ini, jadi pertemuan antara selat ini dan selat ini misalnya gitu kan, Iya, itu kan jadi- bakal ada tarikan. Iya gitu. Jadi kayak ada fenomena alamnya tersendiri. Jadi kayak Oh, gitu-gitu. bisa dijelaskan kalau aku ya selama bisa dijelaskan lewat sains. It's okay. Gitu Oke, kan. oke, Aku oke. nggak selamanya hal itu harus di Mistis, gitu bener banget, kan. bener banget. Iya kan. Iya, Kayak gitu loh. karena aku udah kayak bukan didoktrin juga sih, kayak emang kebiasaan kan dari kecil kayak mistis-mistis, jadi kayak apabila itu berhubungan dengan bisnis pasti orang tua sendiri kayak langsung percaya, namanya juga orang tua kan ya, kayak langsung percaya gitu, kayak langsung oh iya gini gitu. Sama sih, keluargaku juga orang yang kepercayaannya di Iya. situ gitu kan. Tapi emang lebih kayak selama aku kalau misalnya kurang masuk akal di aku, Iya, aku iya, nyari kayak- penjelasan iya, yang lebih bener. realistis gitu kan. Bener banget sih. Itu Jadi sih, kayak seru banget nggak sih sharing-sharing kita malam ini? kayak Terus tuh apalagi ya kalau kita mau sharing itu tentang ini loh, kayak tanggapan atau cara kita nih pada saat kita mendapat kayak berita-berita artikel seperti itu, bagaimana kayak kita memfilternya itu gimana supaya kita tuh nggak mudah terjerembab gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa kayak kita terjebak di situ terus kita tuh kayak apa mudah percaya, mudah percaya. Nah jadi kalau dari Yasmin sendiri gimana nih? ya itu yang aku bilang tadi, Iya. selama bisa dijelasin lewat sains, kenapa okay, iya gitu. kenapa kita harus gitu kan. Tapi bukan berarti kita nantang juga Iya, ya enggak kayak ya. aku kan nggak percaya ya. Jadi kalau misalnya pas ke tempat itu langsung kayak mana tuh kerajaan, mana Ya, tuh jangan kan, gitu nggak kayak juga. gitu. Itu Itu kan kan nggak orang- menghormati Iya, ya. benar, Kita kan nggak benar. tahu kayak apakah ada nenek moyang atau bagaimana gitu kan di sana, kita kan nggak tahu. Kalau dari aku sendiri sih, kalian boleh membaca, boleh banget kayak kan banyak orang yang interest sama horor kayak Iya, gitu kan. benar. Nah, ya kalian boleh kayak baca, kalian boleh kayak searching sendiri. Banyak juga kok yang jelasin pengalaman pribadinya kayak di Twitter gitu, banyak kok yang bikin tweet kayak aku tuh ada ngeliat loh kerajaan gaib kayak gini. Terus kayak mungkin anak Indigo juga kayak pernah nyeritain kayak gitu-gitu. Itu tuh ada sebenarnya, tapi kalian boleh percaya, boleh juga enggak, itu kembali ke bener kalian banget. lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak aku sendiri, kalau kamu mau percaya silahkan, ya enggak juga silahkan. Tapi apabila kamu kayak datang ke suatu tempat nih yang ibarat Tapi kita kamu nggak sopan. Iya, kamu nggak sopan. Terus kayak misalnya kita tadi ceritain tentang 5 kerajaan gaib tadi Iya. nih. Terus kamu datang ke salah satu tempat yang kita ceritain tadi, terus kayak kamu kayak apaan sih? Ini kayak bener nggak sih? Aku menantang kayak gitu ya. Jangan. Kalian hormatilah dimanapun kaki kalian berpijak. Disitulah kalian harus menghormati adat dan istiadat sekitar gitu. Iya. Aduh, nggak terasa udah habis ya waktunya. Aduh, Aduh, kayaknya waktu memisahkan aduh. kita. Sebenarnya waktu memisahkan kita dengan teman-teman dari sahabat Kompas, ya. Kayak Jadi itu kita closing statement. Iya, closing statement. Jadi pada intinya guys, kerajaan gaib itu ada atau enggaknya itu kembali ke kalian lagi. Iya, bener Percaya banget. atau enggaknya itu kembali ke kalian kalian lagi gitu. Kalau buat yang beragama Islam, kalian bisa memakai panduan kitab suci kita sendiri yaitu Al-Qur'an. Jadi kayak jangan mudah percaya dengan hal-hal yang tidak masuk di, memang kalau kita bahas mistis memang nggak masuk di nalar sebenarnya. Kadang emang nggak masuk di nalar gitu kan. Tapi gimana ya? Percaya nggak percaya gitu. Itu kan. hak kalian sebenarnya teman-teman kayak gitu. Terus tuh karena ini sudah, waktu memisahkan kita, sedih banget. Kayaknya udah cukup banget ya pembahasan kita malam ini. Kayak kalau misalnya kalian ada kayak cerita juga, boleh banget ceritain di komen. Mungkin kalian di kolom kayak komentar, bener banget. mungkin ada kerajaan yang kalian tahu tapi malam ini nggak kita bahas Iya, nih. jadi bisa jadi kayak itu nggak sih referensi kita Iya, jadi buat kita bisa bahas kayak- di podcast selanjutnya Bener gitu. banget.
Oke, kayaknya kita tutup podcast kita malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa klik subscribe, iya kan? Wih, komen, Oh iya, like. Kalau kalian suka video ini jangan lupa pencet like dan kalau bisa di-share juga Iya, ke benar teman-teman banget. kalian. Oke. Oke, kita tutup podcast malam ini. Selamat Malam, malam, sahabat sahabat Kompas. Kompas.